Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi setelah UTS ini ya. Yang pertama itu mengenai uji bioaktivitas. Nah, sesuai namanya, uji bioaktivitas ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui aktivitas biologi suatu sampel atau suatu agen. Agennya bisa macam-macam ya. Nah, di materi fitokimia ini, sampel yang biasa digunakan untuk uji bioaktivitas ya ini biasanya berupa ekstrak tanaman atau berupa fraksi dari ekstrak tanaman. Oke, ini ya. Jadi uji bioaktivitas itu ada macam-macam. Misalnya uji antimikroba, uji antioksidan, uji anti kanker dan sebagainya ya. Kemudian nanti di dalam mata kuliah fitokimia ini maka senyawa yang dilakukan uji bioaktivitasnya itu yaitu berupa ekstrak tanaman atau biasanya fraksi dari ekstrak tanaman ya. Nah, yang kita pelajari untuk uji bioaktivitas di mata kuliah ini yaitu uji antimikroba dan uji antioksidan. Walaupun uji bioaktivitas ini tidak terbatas hanya pada dua uji ini ya, tapi ini yang akan kita pelajari ya, dua uji ini ya. Uji antimikroba dan uji antioksidan. Ini uji bioaktivitas yang paling banyak dilakukan. Uji antioksidan itu terkait dengan kemampuan suatu ekstrak tanaman atau fraksi ekstrak tanaman sebagai antioksidan, sementara uji antimikroba sesuai namanya yaitu untuk mengetahui kemampuan suatu ekstrak tanaman atau fraksi dari ekstrak tanaman sebagai agen antimikroba. Oke, yang pertama kita bahas ini yaitu mengenai uji antioksidan ya. Nah, uji aktivitas antioksidan ini biasanya menggunakan radikal bebas ya, ini DPPH ya, atau dipenyl pikrilhydrazil ya. Jadi DPPH ya ini sebagai radikal bebas. Nah, nanti jika suatu senyawa memiliki efek antioksidan, maka senyawa tersebut dapat mengikat radikal bebasnya yang tadi berupa DPPH ini ya. Ya ini yang tadi kemampuan senyawa atau golongan senyawa yang diukur berdasarkan kemampuannya menangkap radikal bebas ini untuk uji antioksidan. Ada juga yang menyebutnya sebagai uji DPPH ya. Jadi DPPH ini sebagai radikal bebas. Nah, warna DPPH ini gelap ya. Nah, apabila suatu ekstrak tanaman memiliki kemampuan antioksidan yang tinggi, maka dia dapat menangkap radikal bebas si DPPH ini, sehingga warna DPPH ini atau warna larutannya itu yang tadinya ungu itu bisa berubah menjadi kuning atau putih atau menjadi ungu muda. Nah, warna inilah yang kemudian nanti diukur di spektrofotometri. Ya, jadi pada uji DPPH ini alat yang digunakan yaitu spektrofotometri. Kemudian radikal bebas yang digunakan yakni DPPH tadi ya, dipenyl pikrilhydrazil. Kemudian nanti hasil uji DPPH ini itu berupa nilai IC50 ya, atau inhibition concentration 50% ya, atau kemampuan suatu senyawa untuk menangkap 50% radikal bebas. Nah, itu konsentrasinya berapa, maka itulah nilai. Nah, ini ya, ini sampel yang berbeda ya. Jadi A ini kontrol negatif, artinya ini hanya si DPPH-nya saja, kemudian ditambah dengan deionized water atau bisa dengan aqueous ya. Kemudian ini kontrol positifnya itu rutin. Nah, kontrol positif ini berarti senyawa yang kemampuan antioksidannya itu sudah diketahui. Nah, di sini warna yang semula ungu si radikal bebasnya ini karena ditangkap oleh senyawa antioksidan pada sampel, maka warnanya berubah menjadi kuning muda ya di sini ya. Nah, kemudian ini yang C ini ekstrak yang
Ini yang C, ini ekstrak yang diujikan. Nah, masing-masing warna yang berbeda ini jika kita cek di spektrofotometri, maka itu nanti nilai absorbansi atau nilai serapannya akan berbeda. Nilai serapan itu dia berkisar antara 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Nah, semakin tinggi angkanya, misalnya 0,9 ya, mendekati 1 berarti ya, itu berarti warna itu semakin gelap ya. Kalau nilai spektrofotometri absorbansinya itu semakin rendah, maka itu intensitas warnanya itu akan semakin mudah atau mendekati transparan ya. Oke, jadi ini untuk uji antioksidannya yang dicari itu IC50 ya. Ini ya IC50 artinya konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% radikal bebas. Nah, bagaimana cara mendapatkan IC50? Pertama, kita hitung persen inhibition concentration-nya atau persen daya hambat konsentrasinya, yaitu dengan rumus absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol dikali 100%. Kemudian persen inhibisi ini kemudian nanti kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear ya. Jadi persen inhibisinya itu nilai Y, kemudian konsentrasinya tadi itu kita logkan dan itu adalah nilai X. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear Y sama dengan AX plus B. Kemudian nanti rumus regresi linearnya itu kita cari untuk mendapatkan IC50-nya. Oke, ini kita lihat ya. Ini hasil pengukuran uji aktivitas antioksidan ekstrak bromelain daging buah nanas dengan metode DPPH. Nah, di sini perhatikan di tabel paling kiri ini merupakan replikasi atau pengulangan ya. Jadi ketika kita melakukan uji atau percobaan di laboratorium itu, jika untuk memastikan validitasnya itu harus dilakukan pengulangan minimal mengulang 3 kali ya. Ini ada replikasi 1, replikasi 2 dan replikasi 3. Oke, kemudian di sini juga ada konsentrasi ya. Di sini dibuat seri konsentrasi dari ekstraknya, yaitu sebesar 3 mg per mililiter, kemudian 3,5 mg per mililiter, 4 mg per mililiter, 4,5 mg per mililiter, dan 5 mg per mililiter. Nah, ini merupakan sampelnya. Kemudian juga ada kontrol negatifnya ya. Jadi hanya DPPH sebagai radikal bebas dan ditambahkan dengan Aquades ya. Nah, kemudian ini 0,868 ini nilai serapannya ya. Jadi diukur di spektrofotometri dan ini nilai serapannya. Nah, kemudian ini absorbansi atau serapan dari larutan sampelnya tadi nih ya. Jadi di konsentrasi 5 mg per mililiter ini absorbansinya di 0,584, kemudian yang 3,5 mg itu di 0,543 dan seterusnya sampai ke bawah ini ya. Nah, kemudian setelah dapat nilai absorbansi itu kita menghitung persen inhibisi ya. Persen IC ini inhibition concentration ya. Jadi persen daya hambat konsentrasinya. Cara hitungnya yaitu dengan absorbansi kontrol dikurang dengan absorbansi sampelnya tadi ya, dibagi absorbansi kontrol dikali 100%. Nah, ini dapat ya 32,719% ya, ini dalam persentase dan seterusnya sampai bawah sini. Nah, kemudian persen inhibisi ini dan konsentrasi ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, nanti nilai Y-nya itu persen inhibisinya, kemudian nilai X-nya itu log konsentrasi. Itu untuk rumus YAX plus B itu merupakan persamaan regresi linear dan itu kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator atau kalkulator pintar atau bisa dengan Excel ya. Oke, nah setelah kita dapatkan persamaan regresi linearnya tadi dengan memasukkan nilai
X konsentrasi, log konsentrasi dan nilai persen inhibisinya. Ini kita dapat persamaannya ya. Nah, dari persamaan ini kemudian kita lihat nilai R-nya yang paling mendekati 1. Ini di replikasi kedua ya. Replikasi kedua ini R-nya 0,9998, hampir 1. Nah, ini berarti ini yang paling bagus. Kemudian parameter kemampuan antioksidan suatu sampel itu kan dilihat tadi dari angka IC50-nya ya, tadi IC50-nya, yang IC50 itu menunjukkan kemampuan sampel meredam 50% radikal bebas. Berapa sih konsentrasinya? Nah, jadi kita tinggal masukkan ya dari persamaan regresi linearnya ini. Yang Y tadi kan persen inhibisinya ya. Persen inhibisinya itu IC50, berarti Y-nya ini kita masukkan di 50%. Nah, nanti kemudian X-nya akan ketahuan konsentrasi berapa sih si ekstrak ini dapat menghambat 50% radikal bebas ya. Nah, jadi ini Y-nya dimasukkan 50%, nanti dapat nilai X ya, konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% radikal bebas. Nah, itulah parameter untuk pengujian uji antioksidan. Jangan lupa juga nanti ini selain kontrol negatif, biasanya uji antioksidan ini juga menggunakan kontrol positif. Kontrol positif yang biasa digunakan itu rutin ini golongan flavonoid atau bisa vitamin C. Nah, nanti konsentrasi kontrol positif IC50-nya berapa itu dibandingkan dengan konsentrasi dari ekstrak mana yang lebih berpotensi sebagai antioksidan. Nah, ingat ya, IC50 itu tadi kan menghambat 50% radikal bebas. Jadi, semakin kecil konsentrasinya, kemampuan antioksidan suatu ekstrak tanaman atau suatu sampel itu akan semakin baik, karena dia dengan konsentrasi yang kecil saja dia sudah dapat menghambat radikal bebas. Misalnya ya, ekstrak dari kulit pisang dengan ekstrak buah naga. Ekstrak kulit pisangnya nilai IC50-nya itu misalnya di 3 mg per mililiter. Sementara buah naga itu di 5 mg per mililiter. Nah, tadi kan yang paling berpotensi sebagai antioksidan yang mana? Maka si pisangnya ini karena dengan hanya 3 mg per mililiter dia sudah dapat menghambat 50% radikal bebas si DPPH-nya tadi.